فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada bab yang ke-19 pada masail. Yang terakhir kita mengambil masalah yang ke-10 dengan dikaitkannya mereka menjadikan kubur sebagai masjid dengan orang-orang yang hari kiamat tegak dalam keadaan mereka hidup. Sisi kesamaan antara keduanya apa? Indah ya Hanafi. Naam, sama-sama termasuk dalam seburuk-buruk makhluk. Syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Nah, sekarang kita masuk pada al-hadiyah asyarah. Dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Aradda ala ta'ifatain allataini huma asyarru ahlil bid'ah. Aba i'rab ar-radda indaka Ismail. Taib sebagai maf'ulun bih dari masdar dzikruhu. Kalau kita munculkan dalam bentuk fi'il yaitu an yadhkurahun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-radda ala ta'ifatain allati huma asyarru ahlil bid'ah fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bantahan atas dua kelompok yang keduanya adalah seburuk-buruk ahlil bid'ah di dalam khutbah beliau sebelum beliau wafat sejarak 5 hari. Bal akhrajahum ba'du ahli ilmi min athintain wa sab'ina firqah. Bahkan para ulama atau sebagian ulama telah mengeluarkan kedua firqah tersebut dari 72 golongan yang masih dalam cakupan Islam. Berarti sudah kafir. Sudah dikeluarkan dari 72 golongan yang menyimpang yang masih Islam. Siapa dua firqah itu? Wahumur Rafidah wal Jahmiyah. Mereka itu adalah Rafidah dan Jahmiyah. Adapun tentang kafirnya Rafidah jelas, hampir dikatakan ijma'. Demikian pula Jahmiyah. Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam syarah Ushul al-I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah menyebutkan jumlah yang sangat banyak para imam yang mengkafirkan Jahmiyah. Wa bisababir Rafidhah hadatha syirku wa ibadatul qubur wa hum awwalu man bana 'alaihal masajid. Dan sebab orang-orang Rafidhah terjadilah kesyirikan dan peribadatan terhadap kubur. Dan orang-orang Rafidhah ini adalah orang-orang yang pertama kali membangun
masjid-masjid di atas kubur. Makanya antara Rafidhah dengan tasawuf mereka seiring sejalan. Nah, Rafidhah dengan orang-orang sufi seiring sejalan. Cuman sufi sibuk dengan khurafat, dengan amalan-amalan bid'ah. Sedangkan Rafidhah memiliki arah lebih kuat dalam dalam membuat kerusakan di tengah umat. Dan Rafidhah dari ar-rafad, karena asal muasal mereka dinamakan Rafidhah ikhwan dikarenakan mereka menolak siapa? Rafadu Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Ketika beliau menjawab tentang Abu Bakar dan Umar, ketika ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, bagaimana pendapat anda? Maka kedua Tayyib Ali bin Husain Zainal Abidin ini mengatakan huma wazira jaddi, keduanya adalah wazir, yaitu pembantu dekat dari kakekku, yaitu Nabi SAW. Farafadhuh, maka mereka menolak jawaban tersebut sehingga dinamakan Rafidhah. Dan asal pemahaman Rafidhah dari Yahudi. Oleh karena itulah pada akhir-akhir ini kok orang terkecoh dengan slogan yang didengung-dengungkan oleh Rafidhah, baik itu dari Iran ataupun dari Yaman dengan kelompok Houthi-nya. Mereka mengatakan mau melawan Israel, melawan Yahudi. Memang slogan mereka menipu umat itu, akhwan. Dalam baliho mereka ditulis di rumah-rumah atau di masjid mereka, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-maut li Yahud. Demikian slogan-slogan mereka untuk menutupi kedok buruk mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya keyakinan Rafidhah ya asalnya dari Yahudi. Siapa Yahudi tersebut yang diambil keyakinan Rafidhah? Ibadah. Siapa si Yahudi ini? Taib. Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Seorang Yahudi akhwan yang menipu, mentalbis dengan keislaman, menampakkan pembelaan terhadap Ahlul Bait dan hulu terhadap mereka. Untuk apa? Untuk merusak agama kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Bulis pada agama Nasrani ketika dia menyelundup mengaku sebagai Nasrani. Semuanya berasal dari Yahudi, ya kawan. Memang Yahudi mereka ini orang yang sangat licik, orang yang sangat buruk sifatnya. Abdullah bin Saba diselundupkan untuk apa? Untuk berada di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku muslim. Tujuannya apa? Tujuan merusak Islam dari dalam dengan memunculkan akidah sesat. Dan betapa banyak yang menjadi korban sampai sekarang keyakinan Rafidhah. Mereka punya kitab sendiri sampai mengatakan Al-Quran itu hanya sekian persen dari kitab yang diturunkan. Berarti tuduhan bahwasanya Nabi khianat atau Jibril khianat. Mereka punya mushaf khusus, mushaf yang berlipat-lipat kali dari mushaf kita. Dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah yang sangat parah. Di antara keyakinannya juga keyakinan maksumnya pemimpin-pemimpin mereka. Ini berhubungan dengan kita. Mereka meyakini kemaksuman pemimpin mereka. Juga mereka mengkultuskan
membangun masjid-masjid di kubur-kubur para pemuka mereka. Taib. Adapun Jahmiyah telah kita lewati berkali-kali dalam pembahasan akidah pengikut Jaham bin Safwan. Nisbah kepada Jaham bin Safwan, kenapa? Karena dialah yang menyebarkan pemahaman itu. Walaupun sebenarnya pencetus pemahaman Jahmiyah ini gurunya, yaitu Ja'ad bin Dirham. Qala bisababir Rafidah hadatha syirku wa ibadatil kubur, dan dengan sebab Rafidah terjadi kesyirikan dan beribadatan kepada kubur, dan mereka orang-orang yang awal-awal membangun masjid di pekuburan, membangun di atas kubur-kubur wali-wali mereka masjid. Athaniya asyrah ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naz'i. Masalah yang ke-12, ujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syiddatun naz'i. Beratnya atau dahsyatnya proses sakaratul maut. Sebagaimana dalam hadis tafiqa yadrahu khamisatan lah ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha, menunjukkan berat. Nabi saja akan merasakan berat, dan itu ujian bagi beliau. Bahkan pada sakit-sakit yang biasa saja dalam kehidupan biasa beliau rasakan sakitnya berapa? 2 kali lipat sakit laki-laki biasa. Kalau sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sakit yang 2 kali lipat, demam 2 kali lipat dari apa? Dari manusia biasa. Kenapa? Karena untuk semakin menaikkan derajat beliau. Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Dan ini berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para anbiya ikhwan adalah asyaddun nasi bala'an, orang yang paling kuat, paling dahsyat ujiannya. Ats-tsalitsa asyra ma ukrima bihi minal khullah. Apa yang dimuliakan beliau dengannya berupa al-khullah, yaitu tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala angkat beliau sebagai apa? Sebagai khalilnya, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ar-rabi'a asyra at-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbah. Penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khullah itu lebih tinggi tingkatannya dari mahabbah. Taib. Kenapa kawan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau mencintai Abu Bakar. Orang yang paling dicintai dari kalangan lelaki dari umat beliau adalah Abu Bakar. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaik? Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian minar rijal qala abuha. Dari kalangan lelaki Nabi mengatakan ayahnya, yaitu Abu Bakar, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Ketika Nabi mengambil Abu Bakar sebagai habibnya, tapi tidak menjadikan sebagai khalilnya, menunjukkan bahwasanya khullah lebih tinggi tingkatannya dari mahabbah. Dan ini juga menunjukkan kesalahan orang-orang yang mengungkapkan dengan ungkapan yang masyhur apa? Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah.
karena konsekuensinya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisah asyara at-tasrihu bi anna Siddiqa afdalus sahabah. Pada hadis tersebut juga penegasan bahwasanya Siddiq yaitu Abu Bakar adalah seutama-utama sahabat. Kenapa? Karena seandainya diberi izin untuk menjadikan khalil dari umat beliau, maka yang akan dipilih adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Nah, seandainya ada yang lebih utama dari Abu Bakar, mestinya akan dijadikan khalil siapa? Ya, selain Abu Bakar, orang yang lebih utama itu. Tapi ketika Abu Bakar adalah yang paling utama, maka seandainya boleh, maka dialah yang dijadikan khalil. Nah, ini juga menunjukkan ikhwan keutamaan dari sisi iman dan amalan soleh di atas keutamaan dari sisi nasab. Nah, di atas keutamaan dari sisi nasab. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan keutamaan dari sisi nasab antara Hamzah dengan Abu Bakar, lebih utama mana? Lebih utama mana dari sisi nasab? Adnan, Hamzah Ibn Abdul Muttalib, demikian pula Abbas Ibn Abdul Muttalib, karena mereka paman-paman Nabi. Nasabnya nasab utama. Tapi karena Abu Bakar lebih utama dari sisi iman dan amalan soleh, maka dikedepankan. Kemudian yang terakhir asadisa asyrah al-isyaratu ila khilafatih. Isyarah tentang kekhalifahan Abu Bakar. Nabi SAW tidak menegaskan Abu Bakar sebagai khalifah, tapi dengan apa? Dengan isyarah atau diungkapkan oleh para ulama dengan an-nassul khafi, nas tapi yang khafi, tidak secara tegas menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah, tapi nas-nas begitu banyak mengarah bahwasanya memang yang akan dijadikan khalifah atau berhak menjadi khalifah ya Abu Bakar. Bahkan terjadi ijma' bahwasanya Abu Bakarlah khalifah Nabi SAW. Diambil dari walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila, menunjukkan beliaulah yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam kekhalifahan. Tapi ini 16 masail terkait bab yang ke-19. Dan hukum pokok dari bab diingat-ingat. Naktabi bihada subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha